Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga tetap semangat belajar dari rumah ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat negatif dan bilangan berpangkat pecahan. Kompetensi dasarnya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari pelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif dan sebaliknya. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menggunakan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat pecahan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif dan bilangan berpangkat 0. Ini kita ulas kembali, bilangan berpangkat 0. Jadi ketika ada bilangan bulat A, kecuali A sama dengan 0, maka berlaku bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke bilangan berpangkat negatif. Jika ada bilangan bulat A, kemudian dipangkatkan dengan min A, maka A pangkat min N, ini namanya bilangan berpangkat negatif. Jika bilangan berpangkat negatif ini mau diubah menjadi bilangan berpangkat positif, maka menjadi 1/A pangkat N. Jadi pangkat negatifnya berubah menjadi positif, tetapi dia menjadi penyebut. Paham ya? Sekarang bagaimana kalau ada bilangan pecahan? Misalkan ada pecahan A per B dipangkatkan dengan min N. Maka ketika diubah menjadi pangkat positif, maka menjadi B/A pangkat N. Jadi tinggal dibalik, A per B menjadi B/A. Pangkatnya menjadi positif sudah. Kita ambil contoh 3 pangkat 0. Berapa jawabannya? Ya, betul. 3 pangkat 0 itu 1. Yang kemarin ya. Begitu pula jika ada min 2 pangkat 0. Min 2 pangkat 0 juga 1. Jadi berapapun bilangan bulatnya, jika dipangkatkan 0, selalu 1 hasilnya. Paham ya? Kita ambil contoh berikutnya. Kita akan mengubah dari bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif. Kita ambil contoh 3 pangkat min 2. Berdasarkan formula di depan tadi, bahwa ketika ada 3 pangkat min 2, diubah menjadi pangkat positif, maka menjadi 1/3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 /9. Sehingga 3 pangkat min 2 kalau ditulis dalam bentuk pangkat positif, maka menjadi 1/9. Kita ambil contoh lagi. Ada min 2 pangkat min 3. Artinya, kalau ditulis dalam pangkat positif menjadi 1/min 2 pangkat 3. Berapa min 2 pangkat 3?
berdasarkan arti bilangan berpangkat kemarin, bahwa min 2 pangkat 3 itu artinya min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya adalah min 8. Sehingga min 2 pangkat min 3 jika ditulis dalam pangkat positif, hasilnya adalah 1 per min 8 atau boleh ditulis min 1 per 8. Sama saja. Sekarang jika ada soal yang di dalamnya mengandung beberapa operasi, ada kali, ada pangkat, ada bagi, tambah, dan kurang, maka yang perlu diperhatikan adalah urutan dalam mengerjakan. Mana yang harus dahulu? Jadi kita awali, kalau ada soal di dalamnya ada kurung, maka silakan kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada soal, ada tanda kurung, maka yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Berikutnya, setelah kurung, kita cari. Jika ada perpangkatan, maka selesaikan dulu. Habis perpangkatan, kita cari operasi perkalian atau pembagian. Jika ada, maka kerjakan. Baru yang terakhir adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Saya ulangi lagi, jadi kalau ada soal di dalamnya ada memuat berbagai macam operasi, maka yang perlu diperhatikan urutan mengerjakan adalah yang pertama tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu, baru berikutnya adalah perpangkatan, kemudian perkalian atau pembagian, yang terakhir adalah baru penjumlahan dan pengurangan. Ini harus diperhatikan ya. Kita ambil contoh. Saya punya 5 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 0. Di sini ada pangkat, ada operasi kurang dan jumlah. Maka berdasarkan urutan mengerjakan tadi, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pangkatnya. Maka kita baca dulu pangkatnya. 5 pangkat 2 artinya 25. 5 pangkat 1 adalah 5. 5 pangkat 0, seperti tadi kita katakan di depan, bahwa 5 pangkat 0 itu 1. Baru kita baca operasi kurang dan tambahnya. 25 kurangi 5 ditambah 1, hasilnya adalah 21. Kita ambil contoh lagi. Sekarang adalah bilangan, di situ mengandung pangkat negatif dan jumlah. Maka seperti tadi, pangkat kita dahulukan. 3 pangkat min 1 artinya adalah 1 per 3. 3 pangkat min 2 artinya 1 per 3 pangkat 2. 1 per 3 tetap. 1 per 3 pangkat 2 berarti 1 per 9. Nah, ingat di sini operasinya jumlah. Masih ingat dulu di kelas 7 bahwa kalau ada jumlah, penjumlahan pecahan, syarat penyebut harus sama. Kita cari KPK dari 3 dan 9 adalah 9. 9 bagi 3, 3. 3 kali 1, 3. 9 bagi 9 itu 1. 1 kali 1, 1. Sehingga kita jumlahkan ini 3 ditambah 1 adalah 4 per 9. Kita lanjutkan contohnya. 2 per 3 pangkat 2 ditambah 2 per 3 pangkat min 1. Nah, 2 per 3 pangkat 2 itu artinya 2 per 3 kali 2 per 3. Hasilnya adalah 4 per 9. 2 per 3 pangkat
min 1. Itu artinya adalah 3/2. Kita balik ya tadi ya, 2/3 menjadi 3/2. Seperti tadi kita samakan penyebutnya menjadi 18. 18 bagi 9 itu 2. 2 kali 4 adalah 8. 18 bagi 2 itu 9. 9 kali 3, 27. Sehingga hasilnya adalah 35/18. Ini masih belum sederhana karena pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut. Kita sederhanakan menjadi 1/17/18. Jadi 35 dibagi 18 itu 1. 1 kali 18 itu 18. 18 kurang berapa supaya jadi 35? Kurang 17. Kita ambil contoh lagi yang keempat. 3 pangkat min 3 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 3 ditambah min 3 pangkat min 1. Ada pangkat, ada jumlah. Kita kerjakan dulu pangkatnya. Min 3 pangkat 2 berarti sama dengan 9. Min 3 pangkat 3, hati-hati seringkali terjadi salah di sini. Biasanya sering ada anak-anak yang mengartikan min 3 pangkat 3, 9. Bukan ya? Jadi min 3 pangkat 3 itu artinya min 3 kali min 3 kali min 3. Hasilnya min 27. Min 3 pangkat min 1 artinya berarti min 1/3. Kenapa kok 1/3? Karena 3 ini, min 3 ini sebenarnya adalah min 3/1. Nah, 9 ditambah min 27 adalah min 18. Dikurangi 1/3. Yaitu plus min itu adalah min. 18 itu adalah per 1. Sehingga supaya sama penyebutnya, maka menjadi 3. KPK dari 1 dan 3. 3 bagi 1 itu 3. 3 kali negatif 18 adalah negatif 54. 3 bagi 3, 1. 1 kali 1, 1. Sehingga min 54 min 1 itu sama dengan min 55/3. Kita sederhanakan menjadi min 18 1/3. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat pecahan. Sebelumnya perlu kita ingat kembali bahwa di sini tadi sudah kita bahas di depan bahwa kalau ada operasi jumlah pada pecahan, maka penyebut harus sudah sama. Kita samakan dulu yaitu cari KPK. KPK dari 3 dan 2 itu 6. 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 2, 4. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Berarti hasilnya adalah 7/6. Jika diminta disederhanakan lagi, maka menjadi 1/6. Kemudian jika ada 2/3 dikali 6/5. Jika ada perkalian, maka boleh pembilang kali pembilang, yaitu 2 kali 6 per 3 kali 5, yaitu 12/15. Atau boleh pakai cara kita sederhanakan, 3 kita bagi 3, 1. 6 kita bagi 3 itu 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 kali 2 di sini tadi 4. 1 kali 5, 5. Kemudian jika ada bagi, 3/5 dibagi 1/10. Itu artinya 3/5 dikali, ini kita balik, masih ingat ya, 10/1.
Maka sama dengan 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5 itu 2. 2 kali 3, 6. Kenapa ini harus kita pahami? Karena nanti di dalam bilangan berpangkat pecahan kita butuh ini. Harus paham betul operasi jumlah, kali, dan bagi. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi bilangan berpangkat pecahan. Saya rasa hampir sama dengan sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat bulat. Berpangkat bulat positif yang kemarin sudah kita bahas. Jadi yang pertama, hanya bedanya nanti ada di pangkat. Kalau kemarin pangkatnya hanya A pangkat M dikali A pangkat N, gitu ya. Sekarang A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q, maka sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Jadi kita jumlah sama dengan kemarin, hanya bedanya di sini penjumlahannya adalah bilangan pecahan. Yang kedua, jika ada A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q, maka seperti kemarin sifat di bilangan berpangkat bilangan bulat positif kemarin, kalau ada pembagian maka pangkatnya dikurangi. Jadi M per N dikurangi P per Q. Yang berikutnya, jika ada A pangkat M per N kemudian dikalikan dengan bilangan P, seperti kemarin, jadi kalau ada seperti ini, pangkatnya dikali. Sehingga A pangkat M per N dikali P. Yang keempat, jika ada bilangan bulat A pangkatnya M per N, dipangkatkan lagi dengan P per Q. Hampir sama dengan ini, hanya P-nya ini berupa pecahan. Maka hasilnya adalah A pangkat M per N dikali P per Q. Nah, sifat-sifat ini nanti kita gunakan dalam penyelesaian soal. Kita ambil contoh. Nah, coba lihat. Nomor 1. 8 pangkat 2 per 9 dikali 8 pangkat 4 per 9. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka kita bisa menggunakan sifat yang tadi kita bahas. Jika bilangan pokoknya tidak sama, maka kita tidak bisa menggunakannya. Kita gunakan sifat yang tadi bahwa kalau ada 8 pangkat 2 per 9 dikali 4, 8 pangkat 4 per 9, itu artinya adalah 8 pangkat 2 per 9 ditambah 4 per 9, yaitu 8 pangkat 6 per 9. Kita langsung jumlah. Kenapa? Karena penyebut pecahan ini sudah sama. Nah, sekarang bentuk ini masih belum sederhana. Kita sederhanakan lagi. 8 itu ketika diubah dalam bentuk bilangan berpangkat, masih ingat silakan menggunakan pohon faktor ya. 8 itu artinya adalah 2 pangkat 3. Ininya tetap. Nah, menjadi 2 pangkat 3 dikali 6 per 9. Hasilnya adalah 2 pangkat 2. Dari mana 2 pangkat 2? 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Sehingga 6 per 3 adalah 2. Berapa 2 pangkat 2? 4. Bisa difahami anak-anak? Sekarang kita lanjut contoh berikutnya. 32 pangkat 7 per 5 dibagi 32 pangkat 3 per 5. Nah, kalau ada soal seperti ini hampir sama kayak tadi, kita gunakan sifat
Karena bilangan pokoknya sudah sama, kita bisa menggunakan sifat yang tadi. Jadi kalau dibagi, tadi diapakan? Pangkatnya dikurangi. 7/5 dikurangi 3/5. Kebetulan penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangi 7 kurangi 3, yaitu 4. Sehingga 32 pangkat 4/5. Nah, bentuk ini masih belum sederhana. Kita sederhanakan. 32-nya kalau menggunakan pohon faktor kita menghasilkan 2 pangkat 5 pangkat 4/5. Artinya berarti 2 pangkat 5 dikali 4/5. Berarti 5 dengan 5 kita boleh dicoret. Sehingga tinggal 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 adalah 16. Sampai di situ paham ya nak ya? Sekarang kita lanjutkan dengan bilang ini, contoh berikutnya. Kalau ada A pangkat 2/3 pangkat 2. Berdasarkan sifatnya tadi, jadi kalau ada pangkatnya jejer begini, maka kita kali. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 4/3. Contoh berikutnya, 8 pangkat 2/3 ditambah 32 pangkat 3/5. Coba perhatikan di sini operasinya jumlah. Kemudian bilangan pokok juga tidak sama, maka kita tidak bisa menggunakan sifat tadi. Kita gunakan urutan mengerjakan. Ada pangkat, ada jumlah. Maka pangkat kita selesaikan dulu. 8 pangkat 2/3. Nah, kalau kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Pangkat 2/3-nya tetap. Begitu pula 32, kalau kita pohon faktorkan menjadi 2 pangkat 5, ininya tetap. Baru kita baca pangkatnya, 2 pangkat 3 kali 2/3. Kita coret 3-nya, tinggal 2. Coret 5-nya, tinggal 3. Sehingga 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 2 pangkat 3 adalah 8. Sehingga kita jumlah hasilnya adalah 12. Contoh yang kelima, kita lihat di sini. 9 pangkat 1/3 atau 1/3 dipangkatkan lagi dengan negatif 6. 9. Ini kita buka dulu kurungnya, yaitu pangkat 1/3 dikali negatif 6. Berarti sama dengan 9 pangkat min 2. Min 6 dibagi 3, itu min 2. 9 pangkat min 2 artinya, atau 9-nya kita ubah dulu boleh, diartikan dulu boleh, pangkat negatif. Sama saja. Jadi ini kita ubah dulu, 9-nya jadi 3 pangkat 2. Pangkat min 2. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat min 4. Kalau mau ditulis dalam pangkat positif, maka menjadi 1/3 pangkat 4. Berapa 3 pangkat 4? Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Yaitu hasilnya adalah 81.